berasal dari SD Negeri 2 Ilmen. Dan perkenalkan rekan saya yang sebelah kanan, Syukrina dari SMA Negeri 1 Labuan Haji Timur. dan kawan saya yang kiri. Tia Listika dari SDIP Ihsan Madani. Kami akan melakukan tugas demonstrasi konseptual modul 2 Divisi 3 kos supervisi akademik. Kami akan saling berbagi peran, ada yang melakukan sebagai observer, kemudian ada yang sebagai coach, dan juga ada yang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat dan baik, Bu. Alhamdulillah, Pak ya. Nah, saya dengar Bapak hari ini akan melakukan coaching ya. Bagaimana? Sudah siap, Pak? Alhamdulillah sudah siap, Bu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, Pak ya. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, sebelumnya bagaimana perasaan Bapak nih yang akan melakukan coaching hari ini? Perasaan saya agak nervous ya, karena ini baru pertama saya melakukannya. Oke, Kemudian Bapak. saya menggunakan algoritma juga kan. Ya, betul Bapak ya, ini adalah menggunakan algoritma. Nervous Pak ya, Iya. karena mungkin ini baru Pak ya, baru kita. Baik Pak. Untuk kegiatan ini saya harapkan nanti lancar ya Pak ya. Nah, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada 3 kompetensi inti yang diharapkan, itu kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang terakhir adalah menjadi pendengar yang aktif. Nah, kira-kira Bapak nih yang mau Bapak tampilkan dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Bapak? Kalau menurut saya ya, yang Iya. paling saya tunjukkan nanti mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Kenapa Bapak kira-kira mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak? karena nanti dengan saya mengajukan pertanyaan yang berbobot ini, saya bisa menggali ataupun pengen tahu ya apa yang ingin saya tunjukkan kepada seorang kunci. Oke, baik Bapak. Jadi harapan Bapak nanti adalah Bapak bisa mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk Bapak. Ini terakhir pertanyaan saya Bapak. Apa yang Bapak inginkan dari coaching ini? Jadi di sini saya melihat saat saya melakukan coaching nanti, artinya seorang yang saya coaching nanti dia bisa menyelesaikan ataupun menjawab sendiri permasalahan-permasalahan dia yang selama ini terjadi. Oke, baik Bapak. Jadi semoga coaching ini berjalan lancar dan coaching Bapak dapat menemukan sendiri ya solusi atas Ya. permasalahannya. Oke Bapak, silakan dilanjutkan coaching Bapak dengan coaching Bapak. Saya doakan semoga berjalan lancar. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Syukrina. Waalaikumsalam Pak Yasir. Selamat siang. Apa kabar, Bu Syukrina? Alhamdulillah baik. Pak Yasir gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Memangnya Ibu Syukrina ada masalah? Iya Pak Yasir, ini ada masalah. Kan saya lagi mengikuti CGP ini. Tiba-tiba saya juga diundang untuk piloting kedua PPG ini. Jadi saya bingung Pak Yasir. Oh gitu. Ibu Syukrina bilang bahwa bingung dengan pilihan Ibu sendiri ya, apa program yang Ibu utamakan dulu. Iya Pak Yasir. Sudah Ibu cari tahu bagaimana nanti masalah ini yang harus Ibu selesaikan dulu? Iya kan gini Pak, CGP itu kan 6 bulan pendidikannya. Berakhirnya nanti kan bulan 12, karena dulu seingat saya mulai pendidikannya itu bulan 6 ya seperti itulah. Jadi tiba-tiba di pertengahan itu saya diundang untuk PPG Pak. Ya. Jadi saya bingung nantinya apakah saya bisa menyelesaikan kedua-duanya ini Pak. Dari pengamatan Ibu Syukrina, mengapa ini sulit? Ya sulitnya mungkin untuk mengerjakan tugasnya nanti Pak. Ketika saya nanti tidak menyelesaikan tugas-tugas dengan baik seperti itu. Kira-kira kondisi nanti kalau Ibu Syukrina memilih salah satunya saja, bagaimana ke depannya nanti? Ya, saya juga kepikiran seperti itu Pak. Cuman saya nggak tahu ya peraturan ke depannya nanti seperti apa. Kalaupun saya tidak bersedia ambil yang kedua ini, memang saya dengar informasinya ada piloting ketiga. Cuman
Kalau saya nggak bersedia ambil yang kedua, saya nggak tahu apakah nanti plotting ketiganya saya akan diundang kembali. Jadi saya bingung seperti itu, Pak. Kalau begitu Bu Syukrina memutuskan untuk mengikuti keduanya sekaligus. Terus bagaimana dengan mengerjakan tugasnya nanti? Ya, kalau saya pikir ini ya Pak ya, kalau ingin seperti itu lebih baik saya memutuskan ambil kedua-duanya Pak ya. Jadi kalau tugas-tugas nanti, kalau CGP itu kan ada tugas-tugas yang ada budgetnya Pak ya. Iya. Sementara saya dengar informasinya kalau PPG itu belajar mandiri, jadi saya bisa selesaikan terus dua peluang Pak ya. Kira-kira tugas nanti ada yang sama nggak dengan CGP yang sedang Bu Syukrina jalani ini? Ya, saya waktu ada sosialisasi dulu saya dengar modul-modulnya itu hampir sama Pak dengan CGP. Ada 2 modul kalau nggak salah saya sama dengan CGP. Baiklah Bu, apakah kira-kira Ibu sanggup untuk menjalani dengan baik sesuai dengan pikiran Bu Syukrina? Atau memang ada pilihan yang lain? Ya, pilihan tadi saya kayaknya enggak Pak, kayaknya saya lebih ambil aja dua-duanya gitu. Ambil dua-duanya. Oh, luar biasa Bu Syukrina ya. Sekarang jika kasih angka 1 sampai dengan 10, Ibu Syukrina ini keberhasilannya nanti dalam mencapai hasil memuaskan sampai 2 sekaligus itu apa bisa? Insya Allah bisa deh Pak. Kayaknya sampai angka 8, Insya Allah saya usahakan yang terbaik Pak. Oke, baik. Selanjutnya apa rencana Bu Syukrina untuk memudahkan Ibu dalam menjalankan tugas tersebut? Dan bagaimana langkah-langkahnya nanti yang Ibu Syukrina tempuh? Itulah Pak, kan saya bilang tadi di CGP itu kan ada tugas-tugas yang ada budgetnya, berarti bisa menyelesaikan terus sebelum tanggalnya. Kemudian sementara PPG tadi saya bilang kan belajarnya mandiri, jadi di waktu luang kita bisa terus menyelesaikannya. Apalagi tugas di PPG itu saya lihat aplikasi fiturnya itu bisa diakses melalui smartphone, sementara kalau CGP kan harus dengan laptop Pak ya, terbatas. Kayaknya lebih mudah saya melakukan tugas-tugas PPG itu di waktu luang. Baik, kira-kira nanti siapa orang yang dekat Ibu yang bisa mengingatkan Ibu dalam melaksanakan tugas tepat waktu? Oh iya Pak, ada kawan saya Pak kan, dia lagi CGP juga, tiba-tiba juga diundang untuk PPG ini, kayaknya untuk mengerjakan soal-soal nanti dia bisa kayaknya bantu saya. Kira-kira berapa lama nanti waktunya Ibu butuhkan untuk melakukannya? Kalau untuk PPG saya rasa kalau mengerjakan baca modul karena ini pekerjaan mandiri selesai di 2 minggu Pak. 2 minggu ya? Ya. Jadi selanjutnya nanti kapan Ibu Syukrina bisa melaksanakan rencana ini? Kan besok itu udah dimulai buka untuk belajar mandiri PPG-nya Pak ya. Kayaknya besok udah mulai saya kerjakan Pak. Berarti besok ya? Udah mulai saya dididik terus tugasnya Pak ya. Terus apa komitmen Ibu nanti agar rencana ini berjalan dengan baik? Ya seperti saya bilang tadi Pak ya, di waktu luang saya bisa mengerjakan tugas-tugas yang tadi kayak kalau PPG kan jelas ya belajarnya mandiri saya bekerjakan terus. Kalau CGP tadi yang ada dudennya saya bisa mengerjakan terus sebelum tanggal yang ada di situ. Baik Bu, kira-kira adakah dukungan dari pihak lain nanti yang dibutuhkan, dukungan dari orang lain? Ya saya rasa tidak Pak, saya rasa cukup dengan kawan saya tadi yang juga sama dengan saya ikut CGP dan juga PPG itu. Baik Bu, semoga nanti rencana yang Ibu rencanakan itu bisa berjalan dengan baik ya. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita bincang-bincang tadi? Ya alhamdulillah kayaknya saya merasa lebih lega Pak ya. Pokoknya saya merasa beban saya tadi lebih berkurang ya setelah saya berbagi dengan Pak Yasir. Pokoknya lebih baik dari yang tadi lah. Syukurlah kalau begitu Bu ya. Kemudian adakah hal yang bisa Ibu sampaikan lagi? Kayaknya tidak ada lagi Pak. Oke, demikianlah Bu perbincangan kita hari ini. Semoga ke depan Ibu nanti dimudahkan dalam segala proses mengikuti rencana yang dibuat. Oke Bu, semangat Bu ya. Ya insya Allah Pak Yasir. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita berikan applaus ya Pak untuk coaching Bapak hari ini bersama Bu Syukrina
Ana selaku coach ya. Oke Bapak, dari dari praktek coaching yang sudah Bapak lakukan tadi dengan indikator ya keberhasilan kira-kira setelah melakukan coaching menggunakan alur Tirta, di mana Bapak sudah menentukan tujuan dari percakapan Bapak tadi, kemudian identifikasi dari masalah coaching Bapak, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kira-kira apa tingkat keberhasilan dari coaching Bapak tadi Pak? Indikatornya ya. Ya. Kira-kira saya melihat indikatornya nanti bagaimana coaching dapat menemukan rencana atau menyelesaikan masalah, solusi mengatasi masalahnya sendiri yang dihadapi, dan dapat melakukan rencana aksi yang dibuatnya ke depan. Baik Bapak, jadi indikator keberhasilan dari Bapak yaitu coaching Bapak Ya. dapat menemukan solusi ya atas permasalahannya sendiri. Baik Bapak. Nah, dari beberapa indikator tadi ya Pak, kompetensi yang sudah Bapak ajukan, Bapak tadi menemukan di awal proses tadi adalah yang mau Bapak tonjolkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari pengamatan saya tadi, Bapak sudah mencoba ya melakukan mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian alur Tirta juga sudah Bapak lakukan dengan baik. Nah, kira-kira nih Pak, selanjutnya yang saya lihat juga Bapak sudah mengajukan pertanyaan berbobot dengan membuka ya wawasan coaching terhadap masalahnya, kemudian langsung menemukan jawaban terhadap permasalahannya, solusi masalahnya. Nah, ini juga saya lihat Bapak sudah memotivasi coaching Bapak terhadap menyusun rencana aksinya, bukan begitu Bapak? Nah, saya doakan nanti coaching Bapak dapat maksimal melakukan aksi nyatanya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sudah bersama kami hari ini melakukan praktik coaching ya. Semoga kompetensi selanjutnya dapat Bapak gali lagi pada coaching berikutnya. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.